Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asatidzah wal ustadzat, rekan-rekan semua. Insyaallah ini anak buat video ya untuk pembelajaran yang ustadz dan ustadzah tidak bisa menghadiri ketika saya mengadakan pembelajaran secara offline atau tatap muka, karena beberapa hari belakangan kita sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka untuk belajar bahasa Arab ini. Tapi bagi yang belum bisa karena satu dan lain hal, mungkin bisa mengambil manfaat dari video yang ana buat ini. Taib, kemarin kita sampai di pelajaran ke-11 ya. Selesai dari pelajaran 10 kita pindah ke pelajaran 11. Taib, kita baca Ad-Darsu Al-Hadiyah Asyarah. Pelajaran yang ke-11. Al-Hadiyah Asyarah ke-11. Baiti. Perhatikan kata-kata baiti, artinya rumah saya. Ini dari kata baitun kemudian ditambah dengan dhamir muttasil ana, yaitu berupa huruf ya ya. Pada pembelajaran ke-9 kemarin kita udah share materinya. Di sini ya. Sini ada dhamir munfasil atau dhamir yang terpisah. Berarti dia bisa ditulis sendiri. Kemudian ada dhamir muttasil, yaitu dhamir yang dia hanya bisa melekat di belakang kata, ya, dia hanya bisa menumpang atau melekat di belakang sebuah kata. Maka ini tidak bisa ditulis sendiri. Dhamir muttasil dia tidak bisa ditulis sendiri, tapi dia harus melekat pada kata. Makanya ketika kita mengatakan rumah saya seperti tadi, baiti enggak boleh ditulis baitu ana, walaupun ana itu artinya bahasa Arab ya. Tapi kita pakai dhamir yang muttasil, yaitu pakai ya ya. Ana diganti dengan ya. Berarti baiti artinya rumah saya. Taib, hadza baiti. Ini rumah saya. Baiti amamal masjidi. Rumah saya di depan masjid. Baiti jamilun. Rumah saya sangat indah. Fihi, perhatikan fihi. Fihi di sini ada huruf H ini juga dhamir muttasil, ya, dhamir yang bersambung. Dia gantinya dari kata huwa. Huwa ini ganti daripada bait, rumah. Rumah karena rumah ada mudzakkar berarti huwa. Fihi enggak boleh ditulis fi huwa ya, tapi fihi di dalam rumah hadiqatun saghiratun. Ada taman yang kecil. Hadhihi ghurfati. Ini kamar saya. Fiha, perhatikan ha ini adalah ganti daripada ghurfah, kamar. Karena ghurfatun pakai ta marbuthah dia berarti muannas, perempuan, maka diganti dengan ha. Dia dari hiya, kemudian dhamir muttasilnya menjadi ha. Fiha, di dalam kamar, maksudnya fiha di dalam kamar. Nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Dalam kamar nafidatun kabiratun, memiliki jendela yang besar. Wa mirwahatun jamilatun, dan kipas yang bagus. Hadza sariri. Ini adalah ranjang saya. Wa hadza kursiyi, dan ini kursi saya. Wa hadza maktabi, dan ini meja saya. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Sa'ati jam saya, wa qalami dan pena saya,
wa kitabi dan buku saya alal maktabi. Dibaca maktabi karena ada huruf jar ala di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Wa haqibati dan tas saya di bawah meja. Tahta di bawah, al maktabi dibaca maktabi karena didahului dengan kata-kata tahta. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamar saya maftuhatun, terbuka. Kita lanjutkan. Hadihi ghurfatu akhi. Perhatikan, hadihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Di sini dari kata-kata akhun kemudian ditambah dengan saya tadi dhamir muttasil ya, jadi akhi. Hadihi ghurfatu akhi. Ini kamar saudara laki-laki saya. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan yang itu kamar saudariku atau saudara perempuanku. Ghurfatu akhi kabirun afan. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudara laki-lakiku besar, kabiratun besar. Kabiratun, kenapa kabiratun? Sesuai dengan ghurfatun ya. Jadi ghurfatun ini pakai ta marbuthah, makanya kabiratun pakai ta marbuthah. Wa ghurfatu ukhti dan kamar saudara perempuanku saghiratun, kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Kamar saudara laki-lakiku di depan kamar saya dan kamar saudara perempuanku ada di depan dapur. Li saya miliki akhun wahidun. Saya miliki seorang saudara laki-laki. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya miliki satu saudari atau saudara perempuan satu orang, namanya Su'adu. Su'adu. Ya, Su'adu nama perempuan. Abi wa ummi fitilkal ghurfatil kabirati. Bapak saya dan ibu saya fitilkal ghurfati di kamar yang besar itu. Fitilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai bapak saya dan ibu saya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Dan saya juga mencintai saudara dan saudari saya juga. Baik, silakan nanti bagi ustadz dan ustadzah yang mau membaca, nanti boleh silakan dibaca, nanti boleh dikirimkan rekamannya ya ke ana biar kita koreksi bacaannya. Baik. Sekarang kita lanjut ke latihan. Tamarinu, latihan-latihan. Al-awwal, yang pertama, iqra waktu baca dan tulislah. Kita baca saja. Rakam awal atau rakam wahid. Man fi hadzal baiti. Man fi hadzal baiti. Siapa di rumah ini? Fihi hamidun. Perhatikan fihi di sini ha ini hi adalah aslinya huwa ya, dari dhamir huwa karena dia bersambung menjadi hu. Dan ini kembali ke al-bait. Karena al-bait ini mudzakkar atau laki-laki maka dia huwa ya kan? Huwa kemudian karena dia muttasil bersambung menjadi fihi. Jadi fihi di sini fi al-bait hamidun, di dalam rumah hamidun. Rakam tsani, nomor kedua, madza fil haqibati. Madza fil haqibati, apa yang ada di dalam tas. Fiha, perhatikan ha ini dari hiya. Hiya dari mana? Hiya dari al-haqibah.
Al-haqibatu ada tak marbutah berarti dia mu'annas atau perempuan, maka kata gantinya hiya. Karena kita gunakan dhamir muttasil maka kita gunakan yang ha. Jadi fiha, fi al-haqibati maksudnya kitabi wa qalami wa daftari. Di dalam tas buku saya, pena saya dan buku tulis saya. Baik. Rakam salasah. Man fis sayyarati, man fis sayyarati, siapa yang ada di mobil? Fiha, ha kembali ke as-sayyarah karena dia perempuan. Sayyarah pakai tangan dia kata gantinya hiya, kemudian karena pakai dhamir muttasil kita ganti ha. Fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Fiha di dalam mobil, abi dan umi dan saudara laki-lakiku dan saudari perempuanku. Ar-rabi' atau rakam arba'ah. Man fil masjidil jami'atil an, atau man fi masjidil jami'atil al-ana, jami'atil ana, siapa yang di masjid kampus, ada yang di siapa yang berada di masjid kampus sekarang? Ma fihi ahadun, ma fihi ahadun. Hi di sini kembali ke masjid, masjid. Jadi dilihat dari masjidnya ya, bukan al-jami'ahnya. Kalau ini kan jami'ahnya kan mu'anas, tapi masjidnya. Jadi lihat yang kata depannya, masjidul jami'ati, ini sebuah satu kata, yaitu masjid kampus. Dengan susunan yang sudah kita baca dulu, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi masjidul jami'ati. Jadi kata gantinya masjidul jami'ati kita lihat dari kata yang depan, masjidu. Bukan al-jami'atinya, berarti masjidu mudzakkar. Makanya di sini ma fihi ahadun, tidak padanya seorang pun. Jadi tidak ada orang di sana seorang pun, tak ada seorang pun di sana. Ma fihi ahadun. Al-khamis, man fi hadhil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar ini? Fiha, perhatikan fiha, ha kembali ke al-ghurfah. Ghurfah ini perempuan mu'anas, maka kata gantinya hiya. Kemudian kita gunakan dhamir muttasil, fiha al-mudiru. Fiha maksudnya di dalam kamar, al-mudir yaitu seorang pimpinan, al-mudir. Baik. Al-an tadrib asani, ikra. Bacalah. Uhibbu abi wa ummi. Saya mencintai abi dan ummi. Asani, uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai saudara dan saudariku. Salasah, uhibbu zamili. Uhibbu zamili. Saya mencintai teman saya, ya, zamili teman saya. Zamilun teman tambah dhamir muttasil ana berarti zamili teman saya. Arba'ah, uhibbu ustadi. Saya mencintai guru saya atau ustadz saya. Khamsah, uhibbullaha. Perhatikan, uhibbullaha. Saya mencintai Allah. Ha di sini Allah dibaca fathah, Allah, karena Allah di sini sebagai objek ya. Jadi ada yang namanya kata kerja, kemudian ada yang siapa orang yang bekerja, kemudian ada apa yang dikenai pekerjaan ya. Karena di sini Allah yang dikenai pekerjaan, jadi di sini kata kerjanya cinta. Kata kerjanya cinta. Kemudian siapa yang mencintai? Ana di sini. Karena ada huruf alif ini ana. Uhibbu, saya mencintai. Allah ini sebagai objek. Makanya dia dibaca fathah ya. Di atas ini uhibbu, ana uhibbu abi, kenapa enggak fathah? Enggak bisa karena dia bersambung dengan dhamir muttasil ya, enggak mungkin dibaca abai gitu enggak. Tapi kalau ya-nya dibuang di sini berarti ana uhibbu aban. Tanwinnya datang ya, aban. Saya mencintai bapak, seorang bapak, tapi bapaknya nih enggak tahu bapak yang mana ya. Sama di sini juga misalnya dibuang ana uhibbu akhon.
Saya mencintai saudara laki-laki, tapi bukan ditentukan saudara laki-laki yang mana ya. Kalau di sini akhi ada dhamir ya-nya berarti dia tidak bisa difathahkan. Contoh di sini juga ustadz ini. Kalau dhamir ya-nya dibuang menjadi dia muncul fathahnya karena dia sebagai objek. Uhibbu ustadan. Seperti itu. Kemudian nomor 6, perhatikan uhibbu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mencintai an-nabiyya. Ya dibaca an-nabiyya karena di sini kata-kata nabi sebagai objek ya, sebagai objek, sebagai yang dicintai. Kemudian yang ketujuh, uhibbu al-lughata al-arabiyyata, sama. Saya mencintai bahasa Arab. Al-lughata di sini dibaca fathah karena sebagai objek. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab ketika ada fiil kata kerja, kemudian ada fa'il orangnya yang bekerja, kemudian ada maf'ul yang dikenai daripada pekerjaan. Nah, makanya untuk yang dikenai pekerjaan sebagai objeknya maka dia disebut dalam bahasa Arab maf'ulun bih dan dia dibaca fathah. Baik. Alhamdulillah sudah selesai ya kita baca pelajaran ke-10. Sekali lagi mungkin bagi Ustadz atau Ustadzah yang mau dikoreksi bacaannya silakan dibaca pada paragraf berikut ini tentang baiti rumah saya. Nanti bisa dikirimkan ke ana. Taib, mungkin demikian yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanya di ana ya. Bisa lewat Google Classroom kita atau bertanya di grup WA. Mungkin demikian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.